Baik, selamat datang semuanya. Para IKM sudah hadir semua ya di sini ya. Maaf kita telat sedikit ya Mas, kita habis, biasa setiap jam 10 di kantor, ada Indonesia Raya jadi selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung di link Zoom kami dan teman-teman Ditjen IKMA juga sudah terlihat hadir ya di sini ya. Bisa langsung kita mulai saja Mas, Mbak Fajar? Ya, silakan, Mbak. Sepertinya Bapak juga sudah siap ya. Iya, Makasih, Mbak Santi. Insya Allah, Mbak. Baik, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi program Instellar dan IKEA, Social Entrepreneurship, dan dengan tema akselerasi bisnis berkelanjutan mengenal ISEA dan Inovun. Bersama saya Santi Elita yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya sapa tamu undangan yang sudah hadir di link Zoom ini. Yang terhormat Direktur IKM Kimia Sandang dan Kerajinan Bapak Budi Setiawan. Selamat pagi Pak. Pagi, Mbak Santi. Makasih ya, I- Mbak. Iya Pak, yang kami hormati Head of Impact Driven Enterprise Advisory Instellar Impact Bapak Rizky Anugrah. Selamat pagi Pak. Lagi juga yang kami hormati Impact Driven Enterprise Advisory Led Instellar Impact, ada Ibu Nadia Adnani. Selamat pagi Bu. selamat pagi, Mbak. Mbak ya, kayaknya Mbak Mas di sini mudah-mudahan. Selamat pagi. Iya pagi, dan yang kami hormati Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia atau yang biasa kami kenal dengan BPIPI, Ibu Syukur Idayati atau yang mewakili. Selamat pagi Ibu. Juga ada Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria BPIFK, Bapak Diki Sulistia atau yang mewakili ini Mas Diki nih. Juga yang kami hormati para ketua tim kerja serta rekan-rekan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian dan para pelaku IKM binaan Ditjen IKMA serta tamu undangan yang hadir pada acara pada kesempatan kali ini di link Zoom kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi program ISEA dan Inovan. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, mengawali acara kali ini sambutan serta sekaligus pembukaan sosialisasi program ISEA dan Inovan, perkenan Direktur IKM Kimia Sandang dan Kerajinan, Bapak Budi Setiawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Santi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Tentunya yang terhormat Head of Impact Driven Enterprise Advisory, ada Bapak Rizky Anugrah. Salam kenal Bapak, selamat datang. Kemudian Impact Driven Enterprise Advisory ada Ibu Nadia Adnani. Salam kenal Ibu, selamat datang. Kemudian ada tadi juga disampaikan oleh MC yang terhormat ada Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan atau BPB Ibu Ida atau mewakili. Kemudian Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria Bapak Diki atau mewakili. Tentunya para ketua tim di jajaran Direktorat Industri Kecil Menengah Kimia Sandang Kerajinan. Kemudian tentunya yang kami banggakan teman-teman IKM dan para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi program ISEA dan Innovon. Eh, Tentunya ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Pertama-tama juga hal yang sangat luar biasa. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada IKEA Indonesia
dan Installer Impact atas inisiatif program ini. Tentunya program ini sangat bermanfaat untuk teman-teman IKM, khususnya tidak hanya tercakup di IKM Kimia Sandang Kerajinan, tetapi bisa beberapa IKM tentunya sesuai dengan undangan yang telah kami kirim. Kita ketahui memang saat ini IKM di Indonesia sangat luar biasa terhadap sumbangsih perekonomian di Indonesia. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, tantangan-tantangan terhadap teman-teman IKM. Yang pertama tentunya adalah akses pasar. Ini yang perlu terus kita perluas. Tidak hanya mungkin di dalam negeri. Kami berharap teman-teman IKM memang sudah ada sebagian besar, tapi kami ingin semuanya nanti teman-teman IKM ini dapat memperluas akses pasarnya ke ekspor. Tentunya juga terkait dengan sekarang kita ketahui bahwa industri 4.0 atau 4.0 sudah semakin banyak disosialisasikan. Ini harapan tentunya teman-teman IKM dapat meningkatkan pemahaman dan implikasinya terhadap teknologi digital. Kemudian tentunya pasti suatu produk membutuhkan suatu standar kualitas. Tentunya ini merupakan hal yang perlu kita improve terus terhadap dengan standar dan kualitas. Dan yang terakhir adalah mungkin belum kesadaran terhadap produk yang berbasis keberlanjutan atau sustainable dan ramah lingkungan. Tentunya kami dari Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian selalu berkomitmen untuk selalu mensupport teman-teman IKM di Indonesia. Meskipun kita ketahui dari tengah efisiensi anggaran, tentunya kami selalu berinovasi menggandeng pihak-pihak yang juga sangat peduli terhadap pengembangan IKM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada IKEA Indonesia dan Installer Impact tentunya nanti terkait dengan program ISEA dan Innovon. Jadi nanti harapan kami di kegiatan sosialisasi ini nanti mohon bantuan dari para narasumber. Rencana Pak Rizky dan Ibu Nadia ya kalau tidak ada halangan nanti akan menyampaikan apa sih program-program tersebut sehingga nantinya harapan kami dengan sosialisasi ini teman-teman IKM dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan. Sehingga tentunya kita ketahui dengan program ini, saya harapkan teman-teman IKM semakin siap dalam menghadapi tantangan global, memanfaatkan peluang yang ada, dan tentunya meningkatkan akses pasar, sehingga harapan kami IKM ini dapat naik kelas istilahnya. Dan terakhir, sekali lagi, kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada IKEA Indonesia dan pihak Installer Impact atas dukungan yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga kami sampaikan terima kasih kepada para peserta yang nanti telah berkenan mendaftar dan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Karena bagaimanapun juga manfaat ini tentunya ada untuk teman-teman IKM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon izin semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program ISIA dan Innovon secara resmi kami buka. Selamat mengikuti, sukses buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam. Mbak Santi selaku MC pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir atas sambutan serta sekaligus pengarahan yang telah disampaikan kepada kami. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah presentasi program ISEA dan Innovon oleh tim Installer ya. Untuk Bapak Ibu para IKM, presentasi ini ada 2 program yang akan dipresentasikan. Jadi buat para IKM yang ingin bertanya, mohon dipersiapkan pertanyaannya karena 2 program ini akan satu persatu dipresentasikan. Baik, kepada Mbak Nadia kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Santi dan juga Pak Budi gitu ya, Pak Dir gitu sudah senang sekali nih gitu teman-teman dari Installer Impact bisa membagikan informasi begitu ya. Tadi Bapak Budi juga sudah menyebutkan gitu
program ini sebetulnya salah satu tujuannya juga, harapannya juga gitu bisa membantu teman-teman IKM untuk naik kelas, kayak seperti itu. Nah, jadi, betul gitu ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Santi, nanti dari kami akan ada 2 program yang akan dibagikan, teman-teman nanti boleh, eee, coba dengarkan gitu ya, coba, dengarkan masing-masing programnya, nanti juga bisa dilihat gitu apakah, teman-teman tertarik untuk ikut keduanya atau mungkin ikut salah satunya. Nah, mungkin saya akan mulai dulu teman-teman untuk, program yang pertama. Mungkin boleh dibantu teman-teman operator untuk slide-nya. Nah, jadi untuk program yang pertama itu kita ada program ISEA, teman-teman semuanya, teman-teman IKM semuanya, dan, ISEA itu kepanjangannya itu adalah Installer, dan IKEA Social Entrepreneurship Accelerator. Nah, jadi untuk yang pertama ini, program ISEA kita bekerja sama dengan, IKEA Social Entrepreneurship dan juga IKEA Indonesia, begitu. Dan untuk mungkin teman-teman IKM yang sudah memiliki pendapatan gitu ya, sudah cukup, growing gitu, sudah cukup, bertumbuh lah ya istilahnya, mungkin teman-teman akan lebih cocok, daftar ke program yang pertama ini. Nah, mungkin kita mulai gitu ya teman-teman, sedikit gitu tentang, Insteller itu sendiri. Ya Insteller adalah perusahaan yang memang digerakkan oleh tujuan gitu ya, jadi purpose driven company yang membantu bisnis menjadi lebih berdampak, berkelanjutan, dan juga berkembang. Dan, terkait apa yang kami kerjakan, kami, ada 3 kategori seperti itu. Satu adalah program gitu ya, seperti program ISEA ini. Kemudian yang kedua, kami juga ada konsultasi atau consulting dan juga ada investment seperti itu. Dan yang, sedikit terkait dengan, IKEA Social Entrepreneurship ini, mungkin teman-teman IKM di sini sudah jauh familiar dengan IKEA ya gitu ya. Jadi perusahaan retail gitu kalau misalnya lewat Alam Sutra dan sebagainya, teman-teman mungkin tahu gitu ya, ada toko IKEA. Nah, sebetulnya IKEA Social Entrepreneurship ini salah satu unit juga dari IKEA gitu ya, IKEA Global, namun fokus mereka memang berfokus untuk mendukung, para bisnis gitu, khususnya wirausaha yang memiliki, dampak sosial gitu dari bisnisnya, seperti itu. Jadi mungkin singkat aja gitu terkait 2, organisasi ini. Nah, terus untuk selanjutnya terkait dengan, sebetulnya apa sih gitu ya program ISEA itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, untuk program ISEA ini memang kita, memiliki misi gitu ya, kita bertekad untuk mendorong kehidupan yang lebih baik bagi kelompok rentan yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita membantu teman-teman bisnis, teman-teman IKM yang memang memiliki dampak langsung terhadap kelompok rentan tersebut. Nah, untuk program ISEA sendiri kita sudah berjalan 2 kali gitu, jadi kami menyebutnya cohort gitu ya atau kelompok gitu ya. Kelompok pertama itu ada 10 dan yang kelompok yang kedua itu ada 10 juga gitu. Barangkali teman-teman ada yang kenal juga nih gitu sama bisnis-bisnis yang ada di slide, inilah mereka gitu ya alumni-alumni dari program ISEA. Dan untuk yang sekarang kami membuka pendaftaran untuk pendaftaran yang ketiga nih teman-teman gitu. Jadi nanti kita juga akan merekrut gitu ya, 10 bisnis, sosial ataupun bisnis yang ingin menciptakan dampak gitu ya, ingin bertransformasi menjadi lebih berdampak secara sosial. Boleh ke slide selanjutnya? Nah, untuk, slide selanjutnya ini kita akan, berbicara tentang, manfaat ya teman-teman gitu. Tentunya saat teman-teman mengikuti pasti ada harapan, ataupun pertanyaan gitu, sebetulnya apa yang bisa didapatkan gitu ya kalau misalnya kita mengikuti program ini. Nah untuk, manfaat yang pertama itu adalah pelatihan yang dirancang khusus oleh para ahli. Nah jadi ini adalah salah satu, ciri khas gitu dari program ISEA, di mana kita akan menyesuaikan pembelajaran teman-teman selama 1 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi setelah kita tahu teman-teman tujuannya apa gitu ya untuk naik kelas gitu, mau sampai mana levelnya, kita akan turunkan gitu. Oke, kebutuhannya, teman-teman misalnya butuh untuk, pemasaran gitu atau marketing, atau teman-teman justru lebih butuh ke arah,
inovasi produk dan sebagainya. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang kedua tentunya akses ke jejaring gitu ya, nanti teman-teman juga akan ketemu dengan, teman-teman bisnis, akan ketemu dengan mentor gitu, ataupun dengan potensial-potensial, klien gitu misalnya. Terus yang ketiga mungkin saya bahas sekaligus gitu ya, yang poin ketiga dan juga poin yang keenam gitu. Jadi, poin yang ketiga adalah pendampingan strategi dan pengukuran dampak, dan yang keenam adalah dukungan untuk mengintegrasikan dampak sosial ke dalam bisnis. Nah, jadi maksudnya apa gitu. Jadi memang salah satu inti utamanya dari program ISEA adalah dampak sosial seperti itu. Jadi dampak sosial dan manfaat terhadap komunitas rentan itu adalah inti dari program kami. Dan harapannya gitu teman-teman yang mengikuti program ini, uh, pertama, untuk teman-teman yang memang sudah memiliki dampak, kita akan membantu teman-teman untuk memperkuat dampak sosial tersebut. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin, belum gitu ya, belum secara serius gitu memikirkan dampak sosial dan sebagainya, nah itu kita akan bantu nih teman-teman gitu untuk mengintegrasikan dampak sosial ke dalam bisnis teman-teman. Nah, jadi intinya, apakah sudah memiliki dampak, sosial atau belum, atau malah masih ragu, itu bisa banget untuk daftar gitu, karena kita akan bareng-bareng nih membantu gitu ya teman-teman untuk lebih berdampak secara sosial gitu. Nah, kemudian mungkin poin yang keempat, kita ada pengembangan kapasitas dan ketahanan finansial. Nah, mungkin, teman-teman mungkin di sini teman-teman juga ada yang udah merasakan ya gitu, kalau ternyata pencatatan keuangan mungkin ya, pencatatan keuangan ini, cukup sulit gitu ya untuk dilakukan gitu, oleh teman-teman para IKM. Mungkin kayak apakah, sebetulnya apa sih yang benar gitu ya standarnya gitu, atau mungkin, kenapa ya gitu bisnis saya nggak profit-profit nih padahal penjualannya tinggi gitu. Nah, di sini kita akan bantu gitu teman-teman bareng-bareng, kita lihat lagi gitu secara secara finansial apa yang perlu diperbaiki gitu, apa yang perlu dibantu dan sebagainya biar, bisnis teman-teman juga lebih, profitable ke depannya gitu dan pencatatannya pun lebih rapi, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ya terkait dengan pengembangan diri dan kepemimpinan. Nah, karena kita juga yakin gitu untuk teman-teman gak hanya bisnis, gak hanya impact aja gitu yang penting gitu, tapi teman-teman juga perlu kita, support gitu untuk lebih baik lagi gitu dalam memimpin bisnis masing-masing. Nah, mungkin itu ya bagian dan mungkin itu bagian paling penting juga ya teman-teman gitu ya dari presentasi ini. Boleh kita ke slide selanjutnya? Nah, untuk slide selanjutnya sebetulnya kita akan berbicara tentang sektor, kriteria, dan juga, lini masa gitu ya atau timeline-nya. Nah, langsung ke part yang pertama adalah sektor. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa identifikasi gitu, apakah bisnis, teman-teman masuk ke dalam salah satu kategori ini. Jadi untuk sektor yang pertama itu ada solusi yang berbasis alam yang inklusif. Nah di sini, kayak subsektornya itu ada pertanian regeneratif, pertanian organik, dan juga agroforestry. Nah mungkin secara sederhananya untuk teman-teman yang memang, menghadirkan gitu ya manfaat lingkungan sekaligus ekonomi, dengan cara Eee, dengan cara gitu melakukan, pengolahan alam yang baik dan sebagainya, itu teman-teman mungkin bisa masuk ke sini. Contoh contoh sederhananya seperti apa? Misalnya teman-teman ada yang membantu para petani gitu ya, para petani ataupun, para petani untuk, mengolah gitu hasil alam untuk menjadi sebuah produk gitu. Misalnya gitu, saya dengar juga ada ya teman-teman yang, kosmetik berbasis alam misalnya gitu, berbahan dasar alam. Di situ kan teman-teman membantu petani sambil juga mengolah alam dengan secara etis lah gitu ya, atau dengan secara baik. Nah itu contoh dari, sektor yang pertama. Nah terus untuk yang kedua, boleh? Nah, untuk yang kedua itu ada, terkait dengan tekstil, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang bergerak dalam industri tekstil, baik itu produk tekstil rumah ataupun misalnya teman-teman membuat bahan tekstil dengan, bahan yang alami dan berkelanjutan, teman-teman bisa, daftar dengan menggunakan sektor ini gitu. Jadi memang ya bisnisnya di, ranah tekstil, sorry, dan
teman-teman juga memberdayakan mungkin ya gitu, memberdayakan, para penjahit gitu, para pengrajin dan sebagainya gitu melalui bisnis teman-teman. Nah, mungkin ya untuk yang selanjutnya itu sektor kita yang terakhir ada di sektor, sirkularitas gitu. Jadi mungkin teman-teman yang memang bergerak di ekonomi sirkular, teman-teman yang bergerak di daur ulang sampah misalnya gitu, pengelolaan sampah, dan lain-lain, itu bisa mendaftar, melalui kategori yang ini gitu. Karena ini cukup luas gitu selama teman-teman memang, melakukan, tadi, pengolahan sampah gitu dan sebagainya, teman-teman bisa masuk gitu ke sini. Oke, mungkin boleh ke slide selanjutnya aja. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kriteria ya, teman-teman, gitu. Tadi yang sudah saya sebutkan juga di awal kalau untuk program ISEA ini, lebih mencari teman-teman yang memang sudah growing ya gitu, sudah memiliki revenue gitu dan sebagainya. Nah, jadi kriteria pertama teman-teman sudah memiliki, sudah terdaftar secara resmi, terus yang kedua beroperasi, minimal 3 tahun, kemudian pendirinya berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja penuh juga di bisnisnya. Untuk yang keempat ini kami memang melihat, atau mungkin preferable ya gitu teman-teman gitu untuk, mereka-mereka yang sudah memiliki profit gitu atau keuntungan, dan yang kelima, beroperasi dan menciptakan dampak gitu. Jadi memang, yang masuk program ini sudah ada tujuan untuk menciptakan dampak gitu ya. Dan yang keenam, tentunya dipimpin oleh, pendiri dengan motivasi, komitmen, dan kemauan yang kuat. Nah, itu kriteria utamanya. Nah, terus untuk kriteria khususnya nih teman-teman gitu. Nah, jadi untuk yang cohort 3 ini kami membuka untuk 2 jenis, bisnis gitu. Satu bisnis, yang memang sudah memiliki dampak sosial yang terintegrasi atau, ya terintegrasi dalam operasionalnya, atau yang kedua bisnis tradisional yang memang mau bertransformasi nih gitu, mau, bergerak ke arah yang lebih, bertanggung jawab secara sosial gitu, atau teman-teman kayak pengen belajar nih gimana ya cara jadi bisnis yang lebih, berdampak secara sosial gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama memang, untuk yang sudah punya impact gitu, kami mencari mereka-mereka yang memiliki pendapatan, ya minimal 2,5 miliar, dan juga memiliki dampak yang jelas. Sedangkan untuk bisnis tradisional kami memang, mungkin mencari yang lebih lebih besar gitu ya di, revenue 16,5 miliar. Nah, namun mungkin di sini saya mau menekankan gitu ya teman-teman, revenue memang menjadi salah satu kriteria dari penilaian kami gitu. Namun, ini bukan satu-satunya gitu. Kenapa? Karena memang kan tadi, ada dari sisi dampak juga ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata di IKM teman-teman, melibatkan gitu ya para komunitas gitu, misalnya kayak, ibu-ibu gitu dan sebagainya, atau komunitas rentan lainnya, itu akan menjadi poin yang cukup kuat juga nih gitu untuk seleksinya, gitu. Nah, atau mungkin teman-teman, revenue-nya belum sampai tapi teman-teman yakin gitu, model bisnis saya ini bisa berkembang ke depannya gitu, bisa bisa bisa, dan suatu saat bisa mencapai nilai ini dan sebagainya. Itu juga, bisa menjadi nilai penilaian kami gitu. Jadi, ya mungkin saya ingin encourage gitu ya untuk teman-teman daftar dulu aja baru nanti kita bisa, lihat gitu atau cek gitu pendaftaran teman-teman. Oke, mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, ini untuk, eee, timeline-nya gitu ya atau lini masanya nih teman-teman gitu. Jadi, untuk prosesnya mungkin saya singkat aja di sini gitu. Untuk pendaftarannya, untuk kedua programnya kita akan buka sampai 20, Juni, seperti itu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman, diterima gitu, kita akan, sambutlah ya gitu ya teman-teman di bulan September untuk memulai program dan akan diakhiri programnya di Oktober tahun depan. Nah, jadi untuk program ISEA ini cukup panjang gitu, jadi kurang lebih 1 tahun, tapi kalau misalnya teman-teman lebih prefer untuk program yang lebih singkat, ada program Inovan. Nanti rekan saya akan share ya terkait itu. Boleh ke slide selanjutnya aja. Nah,
Terus untuk, ini sedikit gambaran ya teman-teman gitu. Jadi ini foto-foto dari kegiatan yang pernah kita lakukan, nanti aktivitasnya kita akan dimulai dari onsite intensive bootcamp. Jadi nanti kita akan ketemu bareng-bareng gitu ya, langsung, terus kita akan mulai perjalanan programnya. Terus, yang kedua tadi ada tailored, assistance yang memang, menyesuaikan kebutuhan, dan yang terakhir kita ada Impact Business Day gitu. Nah, jadi di Impact Business Day ini, kita juga akan berjejaring gitu ya teman-teman secara langsung dengan, mungkin kayak calon mitra atau calon kolaborator gitu dari yang potensial gitu untuk bisa menjalin, partnership dengan bisnis teman-teman. Oke, mungkin itu aja atau ada selain lagi? Oke. Nah, ini mungkin kita, eee, bisa oh ya, mungkin boleh, jadi kita gimana sih cara gitu ya, daftar program ISEA gitu, dan sebetulnya ini juga akan apply gitu, akan sama gitu prosesnya dengan, cara mendaftar Inovan. Nah, jadi ini ada sedikit ini ya, sedikit, eee, informasi awal lah ya untuk teman-teman daftar Inovan. Mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi, bagaimana cara mendaftarnya gitu. Nah, untuk teman-teman nanti bisa buka, instellar.id/isea atau nanti juga kita akan share gitu ya untuk yang Inovan. Jadi teman-teman bisa masuk dulu ke, landing page informasinya, nanti teman-teman bisa baca lagi gitu informasi-informasinya, dan detail lebih lanjutnya. Kalau misalnya sudah dibaca, teman-teman bisa klik daftar sekarang, nanti bisa diklik dan teman-teman akan diarahkan ke platform iRise, seperti itu. Nah, jadi untuk installer sendiri kita punya platform tersendiri dan di sana teman-teman nggak hanya bisa untuk daftar program aja gitu, karena di sana ada beberapa video pembelajaran nih teman-teman. Jadi, aku sangat, encourage teman-teman gitu untuk daftar di, platform iRise. Jadi nanti bisa dibuka platform iRise-nya dan, eee klik daftar gitu ya, dan betul nanti ada bahasa Indonesia juga gitu, jadi jangan khawatir. Nanti boleh diklik dan daftar melalui iRise, kemudian boleh, slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan gitu eee, ke laman buat akun gitu. Jadi teman-teman akan membuat akun dulu seperti itu, nanti teman-teman boleh mengisi email, terus ada nama, nomor handphone, dan sebagainya. Jadi kayak informasi-informasi umum. Nah, jadi teman-teman pastikan ya nanti pas, apply kebuka nih gitu yang kayak gambar di sini. Mungkin boleh ke next slide? Nah, di sini teman-teman perlu melengkapi profil, teman-teman gitu. Jadi nanti setelah daftar, teman-teman sudah verifikasi akun, dan sudah verifikasi nomor WhatsApp juga, teman-teman akan diminta untuk melengkapi isian performa bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di, sini ada kotak kuning, seperti itu, di, atas ada kotak kuning, ada 2 hal yang teman-teman perlu lakukan. Satu, mengisi isian performa bisnis, dan yang kedua menonton video singkat tentang kewirausahaan sosial. Nah, jadi di sini teman-teman akan belajar dulu nih gitu, apa sih wirausaha sosial dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman boleh lengkapi dulu 2 itu dan, lanjut ke, tahap selanjutnya ya gitu. Nah, teman-teman bisa mulai nih mendaftar ISEA gitu. Nah, kan kalau di sini konteksnya ISEA ya. Nah, tapi nanti, ada satu kotak lagi Inovan, kalau misalnya teman-teman mau daftar Inovan, teman-teman bisa klik apply aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti untuk masing-masing program, ISEA dan juga Inovan, teman-teman akan punya form gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lengkapi aja, data informasinya, terus, informasi tentang bisnis, informasi tentang dampak, dan sebagainya gitu. Kami sangat-sangat melihat gitu ya, jawaban dari teman-teman ataupun mungkin, company profile dari teman-teman yang nanti akan di-upload gitu, dan kami akan baca satu-satu. Saat ini kami juga sudah mulai nih mereview gitu ya submission-submission yang masuk gitu. Jadi lebih cepat, lebih baik gitu untuk mendaftarnya. Oke, boleh? Nah, mungkin tahap selanjutnya gitu ya, jadi tahap lanjutannya memang setelah lolos aplikasi, kami hanya akan menghubungi teman-teman yang lolos seleksi gitu. Jadi untuk tahap selanjutnya adalah due diligence atau, kami akan mengevaluasi dokumen-dokumen, internal, yang relevan. Kalau misalnya sudah lolos due diligence akan diundang untuk interview, seperti itu. Baik,
seperti itu teman-teman, untuk ada pertanyaan boleh disimpan di kolom chat, namun, kami lanjut dulu ya gitu untuk ke, presentasi yang kedua gitu dari rekan saya, Rizky untuk menjelaskan program Inovan. Baik, berarti, langsung langsung aja ya, Mbak, ya, kita ke Boleh, program, yang kedua ya, mhm, presentasinya. Baik, kami iya, persilahkan. Oke, terima kasih Nadia. Terima kasih juga Mbak Santi dan salam Pak Budi dan rekan-rekan semua. Salam kenal, nama aku Rizky, Head of Program di Stellar dan tadi kita udah mendengarkan ya tentang program IC. Sekarang aku akan menjelaskan terkait dengan program Innovat dan bisa di next. Jadi kita di Stellar ini bekerja dengan berbagai macam partner dan untuk di program Innovat ini kita bekerja sama dengan organisasi bernama Youth Business International. Dia ini jaringan global yang memang fokus untuk mendukung wirausaha muda gitu, yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke berbagai macam sumber daya. Dan kita juga bekerja sama dengan Standard Chartered Foundation Global yang mereka punya misi untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi ini bagi pengusaha-pengusaha di dunia. Nah, bisa next. Oke, mungkin sedikit background kenapa Innovan program ini itu hadir. Jadi kita sudah lebih dari 10 tahun kita membuat program kapasitas pengembangan kapasitas wirausaha, baik wirausaha sosial, UMKM ataupun startup. Dan kami paham salah satu masalah yang paling sering ditemuin gitu ya, itu keterbatasan akses terhadap modal. Mungkin teman-teman di sini juga punya masalah yang sama gitu. Pasti uh, akses ke modal ataupun akses ke pasar. Nah, itu dua permasalahan yang sering banget kita jumpai gitu di teman-teman pelaku usaha. Dan untuk yang modal ini mau ngajuin pinjaman nggak punya aset, nggak punya jaminan juga, atau mungkin ya minim secara pengetahuan tentang gimana sih perencanaan keuangan gitu. Selain aksesnya juga terbatas. Nah, dari permasalahan ini, kenapa kita nggak membuat program untuk bisa membantu permasalahan itu. Makanya kita buatlah program inovasi, program yang di dalamnya nanti akan ada pengembangan kapasitas wirausaha yang fokusnya adalah untuk bisa memperkuat pengetahuan tentang perencanaan keuangan nih. Dan di sini juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pendanaan berupa soft loan atau pinjaman lunak tanpa kolateral dengan nominal sampai 120 juta. Mungkin bisa next. Nah, siapa sih yang kita cari? Yang pertama adalah teman-teman harus sudah memiliki legalitas CV, PT, yayasan ataupun koperasi. Itu kita sangat welcome. Dan teman-teman punya pendapatan maksimal 2 miliar gitu ya. Ini maksimal ya, bukan minimal. Jadi kita ingin teman-teman yang sudah punya traction, sudah punya pendapatan, dan mungkin kita prefer juga untuk teman-teman yang udah punya positif arus kas yang positif yang maksimalnya 2 miliar setahun. Terus pengusaha muda yang dipimpin oleh perempuan, teman-teman bisa misalkan ada teman-teman yang perusahaannya dipimpin oleh perempuan sebagai pendiri ataupun level direksinya, itu kita sangat welcome. Dan kalau misalkan ada foundernya yang dari penyandang disabilitas, kita juga sangat encourage teman-teman untuk daftar karena kami akan prioritaskan dan berbasis di luar kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kalau misalkan teman-teman berada di daerah di luar ini, kita juga memprioritaskan juga. Dan kalau misalkan teman-teman punya bisnis yang ada dampak sosial ataupun lingkungannya, itu juga teman-teman sangat kita sarankan untuk apply. Dan
kalau misalkan Kak, kalau misalkan saya nggak sesuai nih dengan beberapa kriteria yang ada di sini, kita juga sarankan mendaftar karena nanti kita akan melihat keseluruhan penilaian dan skor gitu ya. Next. Nah, lanjut. Sebenarnya apa sih yang akan teman-teman dapetin dalam program ini? Yang pertama, investasi katalitik untuk dampak sosial. Jadi di sini lebih ke pendanaan berupa soft loan atau pinjaman lunak yang teman-teman bisa dapatkan untuk membangun reputasi atau credit history teman-teman, sehingga nanti harapannya setelah teman-teman mendapatkan ini, nanti setelah udah beres program, teman-teman bisa mengajukan pendanaan yang lebih tinggi lagi gitu di pihak-pihak keuangan lainnya. Terus juga pastinya akan ada komunitas dan jaringan yang saling kolaboratif dan mendukung satu sama lain, dan teman-teman juga akan mendapatkan panduan nih untuk bisa merencanakan keuangan dengan para mentor dan ahli. Selanjutnya, nah untuk program journey-nya sendiri atau timeline-nya, jadi di sini secara proses akan ada selection dan due diligence. Program ini sebenarnya akan berlangsung selama 3 tahun. Kita kerjasamanya selama 3 tahun, namun akan ada 3-4 kali batch eh, atau cohort gitu ya yang akan kita buka. Dan di cohort di yang batch pertama ini akan ditutup sampai 20 Juni. Jadi teman-teman silakan mendaftar melalui platform segera sebelum penutupan pendaftaran. Nanti setelah itu kita akan proses due diligence, analisis tentang kelayakan teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan terpilih akan ada sesi bernama onboarding atau intensive bootcamp. Selama 3 tahun kita ingin mencari 100 wirausaha yang ingin kita bina dan dukung supaya bisa bisnisnya dan mungkin dampaknya bisa lebih puas lagi. Terus juga di dalam program teman-teman nanti akan mendapatkan due diligence juga secara keuangan teman-teman, dan setelah itu kita akan bantu nih untuk memperbaiki atau meningkatkan kapasitas keuangan teman-teman. Nanti di step selanjutnya akan ada disbursement dari pinjaman yang teman-teman ajukan, lalu akan ada monitoring dan collection. Next. Nah, ini timeline untuk yang batch 1 ini. Jadi tadi yang seperti yang aku bilang, pendaftaran untuk batch 1 sampai 20 Juni. Setelah itu nanti di bulan Juni dan Juli akan ada verifikasi dan analisis. Lalu di bulan Agustus akan ada mulai onboarding atau orientasi untuk teman-teman peserta yang sudah terpilih. Lalu nanti akan ada pelatihan dan penyaluran pendanaan juga di bulan Agustus sampai Desember. Dan nanti akan ada sesi-sesi pembelajaran juga berupa peer learning di bulan September. Next. Nah, di sini juga jangan lupa juga kalau nggak mau ketinggalan informasinya, lihat di Instagramnya Instagram Impact ataupun Instagram programnya di Invan KID. Mungkin itu aja ya dari aku kembalikan ke Nadia ya, atau Ibu Santi. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Rizky Anugrah dan juga Mbak Nadia. Kita mau langsung saja buka sesi pertanyaan kalau gitu ya. Ya, silakan Kak. Baik, kalau gitu kami persilakan kepada Bapak Ibu IKM ataupun dari tim kerja Direktur Jenderal IKMA. Kami persilakan jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan agar menulis di kolom komentar ya, biar nanti kita bacakan sama-sama. Mungkin kita bisa mulai dengan Ibu Rumaisa, Mbak Santi. Boleh, Mbak. Kebetulan sudah raise hand ya. Terima kasih Baik. banyak. Sebenarnya udah sih di chat ya, tapi mungkin lebih enak langsung.
Iya, boleh. Jadi apa ya, parameter kepantasannya gitu bisnis kita agar kita bisa masuk atau didaftarkan dalam program yang tadi sudah disampaikan itu, apakah nantinya akan ada perhitungan, pengecekan, atau mungkin validasi benar apa enggak nih berdampak gitu, apakah akan ada apa perhitungan seperti itu atau seperti apa. Terus sejauh ini program ini tuh akan berlangsung atau dilibatkan selama berapa lama ketika mungkin kita sudah berhasil berdaftar gitu. Terima kasih. Mau langsung dijawab aja Mbak Nadia ya? Boleh Mbak Santi. Terima kasih ya Mbak Santi. Yap. Terima kasih juga Mbak Rumaisa gitu ya. Tadi apa yang dilakukan gitu ya untuk menentukan apakah teman-teman nantinya diterima atau tidak gitu ya dalam programnya. Jadi untuk proses baik untuk ISEA dan juga Inovan itu cukup mirip gitu ya Mbak. Tadi pertama setelah teman-teman mengisi form, sekarang kami sedang mereview form atau jawaban dari teman-teman. Seperti itu. Itu tahap yang pertama. Jadi kita akan seleksi lewat jawaban dari jawaban teman-teman dan juga sebetulnya ada pitch deck gitu ya atau company profile yang diupload. Kita akan cek gitu dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila apabila teman-teman nantinya melanjut gitu setelah lolos gitu ya seleksi dokumen mungkin setelah lolos seleksi dokumen akan masuk ke tahap yang namanya due diligence seperti itu. Jadi due diligence di sini kami akan menghubungi teman-teman gitu ya untuk menyediakan informasi lebih detail seperti laporan keuangan salah satunya gitu. Terus kayak bukti legalitas bisnis dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman perlu melengkapi itu dan biasanya kita akan tektokan gitu ya kayak konfirmasi dan sebagainya. Nanti itu kita akan melihat dari sana gitu apakah dari sisi keuangan betul gitu revenue yang teman-teman cantumkan di form apakah memang betul. Kalau misalnya memang betul nanti kita akan lihat juga apakah ini masuk kategori untuk IC apakah ini sudah sesuai lah gitu ya dari sisi bisnis dan sebagainya atau begitupun dengan Inovan apakah ini sesuai gitu dengan kriteria yang tadi sudah kami sebutkan. Mungkin sedikit mengulang kalau untuk ISEA memang kami mencari yang sudah cukup lebih berjalan gitu sedangkan untuk yang Inovan untuk teman-teman mungkin yang baru memulai gitu baru 2 tahun dan sebagainya itu juga kita terbuka gitu. Terus setelah itu setelah proses due diligence, seleksi bisnis dan kita juga melihat kalau misalnya teman-teman bilang sudah punya dampak, kita akan cek juga gitu. Apakah betul misalnya gitu sudah membantu ibu-ibu penjahit misalnya 20 ibu-ibu penjahit misalnya gitu. Nanti kita akan cek juga. Dan setelah proses verifikasi data dan sebagainya, kalau misalnya lanjut, kita akan undang untuk interview seperti itu. Dan untuk kayak periodenya, untuk program ISEA sendiri tadi kurang lebih kita akan 1 tahun ya sampai Oktober di tahun depan, sedangkan untuk Inovan itu kita kurang lebih ada di 6 bulan seperti itu. Seperti itu, Mbak, apakah sudah cukup jelas, Mbak Rumaisa? Baik, oke. Terima kasih Mbak Rumaisa. Ya, mungkin kembali ke Mbak Shanti. Baik, langsung saja ini juga sudah ada Ibu Nurul ya. Ibu Nurul kami persilakan Bu. Ibu Nurul. Ibu Nurul kami persilakan Ibu. Atau bisa kita lompat ke Mbak Bella ya, di sini ada Mbak Bella ya. Boleh Mbak Santi. Iya. Mbak Bella kami persilakan. Ya, selamat pagi. Tadi saya ada tanya di kolom chat,
mungkin hampir sama ya perbedaan antara dua program tadi itu di lama usahanya ya, betul nggak? Sama tingkat bisnisnya ya. Kalau yang Inov itu ada maksimal 2 miliar ya penghasilannya dalam 1 tahun. Kalau yang satunya itu yang ISEA itu ada batas nominalnya nggak? Oke. Terus Mm-mm. apa tadi ya? Terus yang kayak berdampak itu semuanya sama-sama yang berdampak kan ya programnya ya. Oke. Sama waktu pelaksanaan kalau nggak salah ya satunya itu kalau yang ISEA setahun, kalau yang Inov itu 6 bulan aja ya. Ya, Betul nggak? Atau ada yang lain betul. lagi misalnya Mm-mm. perbedaannya atau batasan misalnya harus dipimpin oleh perempuan atau apa gitu. Mm-mm. Mungkin mohon infonya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ya mungkin saya coba jawab dulu ya Mbak Bella. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin rekan saya juga bisa menambahkan gitu. Jadi ya mungkin kita fokus ke perbedaan ya tadi. Jadi perbedaan dua program ini apa? Satu dari sisi bisnis gitu ya. Tadi memang untuk yang ISEA ini kami mencari bisnis yang sudah lebih berjalan gitu. Maksudnya sudah revenue-nya sudah lebih tinggi gitu dan sebagainya. Dari sisi tahun berjalan untuk ISEA sebetulnya kami mencari yang lebih dari 3 tahun. Sedangkan untuk yang Inovan 2 tahun gitu, gitu untuk bisnisnya gitu. Jadi kalau bisa sudah berdiri setidaknya 2 tahun. Sedangkan tadi yang ISEA itu 3 tahun. Kemudian dari sisi revenue gitu ya, dari sisi revenue untuk Inovan betul gitu tidak lebih dari 2 miliar. Sedangkan kalau untuk ISEA sendiri justru kita mencari yang di atas 2 miliar kayak gitu. Jadi 2 miliar per tahun kayak gitu. Terus dari sisi dampak betul keduanya kami memang mencari yang memiliki dampak gitu ya. Kami memprioritaskan untuk teman-teman yang sudah memiliki dampak gitu. Nah, sedangkan mungkin kalau untuk ISEA, jenis dampaknya kami lebih berfokus ke dampak sosial. Maksudnya di sini adalah tadi juga ada yang bertanya ya di kolom chat gitu, apa maksudnya dampak sosial di sini? Maksudnya dampak sosial di sini adalah teman-teman memberikan dampak terhadap komunitas gitu atau terhadap people gitu ya terhadap manusia lainnya lah gitu ya, terutama untuk komunitas rentan gitu. Jadi kalau saya rekap betul keduanya mencari mereka-mereka yang memiliki dampak. Namun untuk ISEA kami memang lebih memfokuskan ke dampak sosial gitu terhadap komunitas rentan seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu betul dari sisi timeline. Kalau dari sisi timeline ISEA ini kita berjalan 1 tahun gitu. Jadi nanti diakhiri di bulan Oktober tahun 2026 tahun depan. Sedangkan untuk Inovan itu hanya 6 bulan seperti itu ya teman-teman. Jadi memang lebih singkat. Dan yang terakhir gitu yang terkait dengan founder. Betul, terima kasih ya Mbak Bella gitu ya sudah di-remind. Betul, jadi kalau untuk Inovan, mungkin saya bahas ISEA dulu. Jadi untuk ISEA tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan gender dan sebagainya. Itu teman-teman bisa daftar. Nah, sedangkan untuk Inovan ada beberapa kriteria khususnya. Jadi pertama, memang untuk teman-teman yang bisnisnya dipimpin oleh perempuan ataupun penyandang disabilitas, itu dari seluruh kota Indonesia itu bisa daftar. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di jajaran pimpinannya di bisnisnya itu hanya ada laki-laki, itu harus dari kota-kota besar di Indonesia gitu. Jadi ya itu harus di luar kota-kota besar di Indonesia. Jadi mungkin itu perbedaannya ya gitu. Untuk kota-kota besar di Indonesia itu maksudnya adalah Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Makassar. Seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman gitu kalau untuk dari sisi perbedaannya. Mungkin kalau dari Rizky ada yang mau ditambahin? Dari aku cukup ya, jelaskan. Baik,
terima kasih. Mungkin sedikit menyambung juga Mbak Shanti, ini kebetulan ada yang mirip ya pertanyaannya gitu. Ada Iya. bagaimana jika masa usaha sudah lebih dari 2 tahun tetapi revenue-nya masih di bawah 2 miliar? Eh, oh iya, boleh. Untuk ini saran saya, teman-teman bisa coba daftar dulu aja gitu karena eh, kita juga pengen lihat kan kayak 2 tahun ini tuh seperti apa case-nya gitu. Jadi teman-teman awal berdirinya kapan, terus kayak lebihnya tuh berapa bulan atau seperti apa, itu nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan karena ini kan salah satu kriteria juga ya teman-teman. Jadi ada hal lain yang kami cek. Jadi saya sih encourage untuk daftar dulu untuk kami tahu ya informasi lebih lanjutnya gitu. Kembali ke Mbak Eh, Shanti. Baik, tadi juga saya sekilas melihat ada pertanyaan di kolom komentar, jika dampak sosialnya untuk anak berkebutuhan khusus itu apakah bisa, Mbak? Oh iya, baik. Oke, terima kasih Mbak Shanti dan ya betul, ini juga bisa termasuk gitu ya. Jadi untuk dampak sosial ke anak-anak berkebutuhan khusus juga itu bisa gitu termasuk. Baik. Lalu kalau untuk yang perorangan berarti nggak bisa ya, Mbak, ya? Oke, perorangan di sini tuh untuk ini ya apa? Legal entity-nya ya Mbak Shanti ya? Iya iya, saya tadi baca di kolom komentar ya. Mhm. Bisa nggak sih untuk perorangan gitu? Ini tadi juga sebenarnya pertanyaannya ketika program Inovan mungkin ya. Hmm. Rizky atau Nadia mungkin boleh coba dijelaskan. Baik. Iya, mungkin boleh Rizky dulu kalau untuk tadi ya Inovan. Ini boleh diulangi pertanyaan tadi. Cek. Oke. Tadi itu pertanyaannya kalau legal entity-nya tuh ya dia bentuknya perorangan gitu. Perorangan, iya. Oh, perorangan. Oke. Ya. Untuk daftar kita sangat welcome, Mbak dan Mas. Kalau misalkan teman-teman emang belum ada legal entity, tapi nanti misalkan ternyata keterima. Suara Mas Riki Mungkin putus-putus ya. terputus. Dan teman-teman. Oke. Ya, mungkin tadi saya agak kedengaran juga ya. Ya, jadi balik lagi sebetulnya Mbak Santi ya. Jadi kalau ini kan kita memang ini kan salah satu kriteria gitu ya bentuk tadi hukum gitu. Sebetulnya memang kami akan memprioritaskan mereka yang sudah secara legal terdaftar. Nah, tapi balik lagi, kadang kita juga menemukan case seperti ini gitu. Mereka memang belum daftar, tapi punya rencana gitu, kayak beberapa bulan ke depan tuh mau mendaftar gitu. Ada case yang seperti itu dan sebetulnya ada juga yang lolos gitu. Nah, jadi untuk jawabannya betul kita encourage untuk daftar dulu, terus nanti kita akan lihat dari aspek-aspek lainnya apakah justru ya jawabannya tuh kuat justru bisnisnya bagus gitu dan sebagainya. Kita akan lihat dari aspek-aspek tersebut gitu. Tapi untuk dari sisi preference gitu ya, memang kami lebih mencari yang sudah terdaftar gitu. Mungkin itu jawabannya. Jadi jangan ragu untuk daftar dulu aja, nanti kita akan cek gitu dari aspek-aspek lainnya. Memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapat para IKM binaan kita ya, Mbak, ya. Kalau misalnya para Betul. IKM rajin ngikutin semua program-program yang sudah diselenggarakan oleh Ditjen IKMA, itu pasti Mm-mm. banyak sekali informasi-informasi yang akan mereka dapatkan untuk Mm-mm. yang tadi Pak Dir bilang, IKM naik kelas ya, Mbak, ya. Mm-mm, betul. Baik, langsung saja kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah ada, atau ini Bu Nurul ini masih penasaran mau nanya tapi belum tersambung ya. Ibu Nurul, apakah sudah bisa tersambung? Ya, Mbak Fajar. Ya, kayaknya Bu Nurulnya belum bisa join ya, tapi tadi udah dilihat di link Zoom-nya, chatnya gitu, sudah terjawab oleh Pak Rizky ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nurul ya. Baik.
Oke, saya coba. Mungkin dilihat dulu lagi pertanyaan yang ada di link Zoom-nya ya. Oke, boleh. Oh, Oh, ternyata sepertinya ada gangguan ya, Mbak gangguan di Santi. tempat yang Bu Gangguan Nurul ya. ya, Ya. iya. Oh iya, untuk pertanyaan Bu Nurul sudah dijawab ya oleh Rizky gitu. Jadi mungkin sedikit di-share. Jadi PT dari Bu Nurul berdiri dari 2012. eh, Bu Nurul ada direktur dan juga sudah berumur kepala 6. Dan namun anak Ibu Nurul berusia 21 tahun sebagai manajer produksi, tapi sekarang sedang menyusun skripsi. Apakah bisa ikut? Ya, dijawab dari Rizky, betul ini bisa daftar gitu karena memang durasi programnya panjang. Jadi nanti secara aktivitas kita bisa menyesuaikan availability dan jadwal masing-masing seperti itu. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Bu Nurul ya. Nanti pelatihannya online atau offline? Oke, baik. Iya, ya. Terima kasih juga Rizky sudah dijawab nih langsung. Iya, jadi betul pelatihannya akan offline dan online gitu. Jadi misalnya gitu kayak untuk konsultasi gitu, mentoring, itu biasanya kita ada online kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk acara-acara kayak acara di awal gitu ya pembukaan, itu kita ada offline-nya juga. Nah, namun jangan khawatir karena seluruh akomodasi akan ditanggung oleh program. Seperti itu. Jadi teman-teman yang jauh nih misalnya gitu ya di luar Jakarta itu nanti kita tetap tanggung akomodasi dan transportasinya. Dan untuk pelatihan kalau offline nih Bu Nadia, saya mau nanya, nanti Iya. lokasinya di 5 kota besar yang tadi sudah disebutkan atau bagaimana? Untuk offline, sebagian besar itu kita di Jakarta, Mbak Oh, Fajar gitu. Jadi di Jakarta gitu. Atau untuk program ISEA biasanya kita di Alam Sutra gitu. Jadi masih dekat lah ya gitu dengan Jakarta. oke, baik. Terima kasih Mbak Fajar. Tadi ada yang nanya juga nih, Mbak, bagaimana jika masa usahanya sudah lebih dari 2 tahun tapi revenue-nya masih di bawah 2M? Betul betul. Ya, tadi ini ya kami ingin encourage teman-teman untuk daftar aja gitu. Kenapa? Karena ini kan kayak salah dua gitu ya bagian dari kriteria. Betul, memang kita mencari yang lebih dari 2 tahun tapi revenue-nya di bawah 2. Masih Oh, di justru bawah ini 2M. justru Iya, ini justru ini masuk ke kriteria. lebih masuk Justru ya ke betul kriterianya. betul. Saya baru baca lagi. Oh ya, justru itu pas banget apa ya Kak Ardiansyah, betul. Terima Ardiansyah, iya. kasih Mbak Shanti gitu sudah di ini. Betul, ini justru masuk ke kriteria gitu, terutama untuk Inovan ya gitu. Ini justru kriteria yang kita cari juga. Gitu. Jadi itu udah pas banget bisa daftar untuk yang Kak Ardiansyah. Lalu ini ada lagi pertanyaan. Maaf izin tanya, jika berdampak pada yang berkebutuhan khusus selama ini hanya dari pendapatan untuk mereka sesi belajar, terapi, untuk memajukan dan rencana ke depan ingin bikin produk khusus dari produk kita yang dari bahan gres dan limbah dikerjakan mereka dan hasilnya kita market. Jadi ini lebih Oke. Iya, mungkin ini konfirmasi mungkin ya Mbak Shanti. konfirmasi kayaknya ya, iya. Soalnya saya baca maaf izin tanya, oh dia menginformasikan sepertinya ya Mbak ya. Iya, betul betul. Iya, betul ini juga sebetulnya bisa kita anggap dampak sosial juga ya gitu. Jadi memang sekarang, ini ya, sekarang mungkin sebatas, belajar terapi, tapi nanti ke depannya ingin ada bikin produk khusus. Nah, jadi, mungkin satu poin penting juga gitu, apa maksudnya dampak sosial ini adalah di saat teman-teman memberdayakan atau, empower gitu ya, atau menguatkan lah gitu, memberdayakan mungkin ya, teman-teman
dari komunitas rentan itu sebetulnya kita consider sebagai dampak sosial. Jadi kan ini nanti ke depannya ingin bikin produk, berarti kan nanti mereka akan lebih berdaya gitu dengan apa yang teman-teman lakukan. Nah, itu kita anggap juga sebagai dampak sosial gitu. Jadi bisa masuk ya. Baik. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Apa saja faktor yang akan menjadi pertimbangan selain legalitas untuk program Inovan dan IC? Mohon dijelaskan dengan detail. Wah, Ini untuk baik. Mas Muhammad Yoga Triana, ini kalau mau dengar detailnya ini harus ini ya Mas ya, coba harus dicatat baik-baik ya. Betul, betul, betul. Silakan Mbak. Baik, oke. Iya, jadi tadi secara detail, oke, secara detail nanti teman-teman operator boleh ya di-share lamannya gitu atau ya website dari ISEA sama Inovan karena di sana sudah sangat detail gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya sebutkan lagi gitu, sebetulnya apa kriterianya? Nah, yang pertama untuk ISEA gitu. Jadi yang pertama untuk ISEA, teman-teman terdaftar secara hukum. Jadi punya legalitas, terus berdiri minimal 3 tahun, terus berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja penuh waktu di sana, di bisnis masing-masing. Terus kami mencari yang sudah profit gitu ya, sudah positif arus kasnya, dan menciptakan dampak atau teman-teman berniat untuk menciptakan dampak ke depannya. Seperti itu. Dan tentunya mau belajar gitu. Ini penting banget gitu, mau belajar di program. Nah, untuk revenue-nya minimal itu ada di 2,5 miliar gitu untuk yang program ISEA karena memang kita mencari yang sudah lebih besar gitu untuk yang program ISEA. Nah, sedangkan untuk yang program Inovan kriterianya itu pertama gitu ya, pertama dari sisi founders-nya gitu. Jadi dari sisi founders-nya kita memang mencari dari sisi umur diutamakan yang masuk kategori youth gitu ya di 18 sampai 35 tahun. Terus yang kedua dari sisi gendernya, kalau misalnya pendiri atau jajaran pendiri itu adalah perempuan dan atau penyandang disabilitas itu bisa dari kota mana aja gitu di Indonesia. Tapi kalau misalnya hanya ada laki-laki dalam jajaran pimpinannya itu harus di luar kota-kota besar. Tadi ya ada Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar. Nah, jadi harus di luar kota-kota ini kayak gitu. Nah, terus tapi dari sisi bisnis, iya dari sisi saya udah bilang belum ya tadi dari sisi tahun gitu ya. Kita memang mencari yang minimal tuh 2 tahun gitu untuk yang Inovan gitu. Semoga sudah menjawab ya. Tapi lengkapnya teman-teman bisa cek di website nanti yang akan di-share oleh teman-teman operator di chat ya. Seperti itu. Ya, Mbak Santi ini ada yang bertanya di raise hand. Namanya kebetulan memang nama Mbak Fajar, tapi ini Oh, handcrafted by human ya. iya, Dipersilakan saja untuk di-unmute. Silakan untuk pertanyaan secara langsung. baik. Dipersilahkan. Sebentar, Ya. saya cari. Halo, selamat pagi. Pagi, Selamat Bu. pagi. Ini mau minta bocoran nih, Kak. Misalnya deck-nya kan yang berpengaruh banget ya. Deck dan verifikasi, mungkin ya verifikasi dari bener nggak sih apa yang kita sampaikan di deck itu sesuai dengan faktanya. Nah, ada nggak nih misalnya nih trik-triknya dari kakaknya deh supaya deck kita itu tampil sesuai dengan requirement panitia, terus ya bisa memenuhi syarat-syarat lah. Gitu sih Kak. Pengen tahu bocorannya gitu. Oke, sip, boleh. Nanti terima kasih Mbak untuk pertanyaannya gitu. Boleh nanti dari saya sama dari rekan saya share ya tipsnya biar teman-teman yang di sini nih yang tergabung gitu ya khusus gitu ya 106 di sini bisa lanjut gitu ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk tipsnya
baik untuk ISEA dan Inovan, tips pertama adalah jawab pertanyaan di form itu dengan baik, teman-teman. Mungkin kita dari awal kali ya, dari tips paling awal dulu aja. Tips paling awal dulu aja, teman-teman pastikan sudah terdaftar di platform iRise gitu. Itu penting gitu karena teman-teman harus daftar dulu, teman-teman harus ya ikuti gitu ya langkahnya, harus nonton video dulu juga, belajar tentang social enterprise dan sebagainya. Itu tahap pertama. Jadi teman-teman pastikan sudah mendaftar di platform iRise. Nah, terus tadi udah daftar, teman-teman kayak udah milih mau program mana, ISEA atau Inovan, teman-teman bisa langsung ikuti gitu ya langkah pendaftarannya gitu. Nanti teman-teman akan dibawa ke form registrasi. Baik untuk ISEA dan untuk Inovan itu ada form registrasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar keduanya, teman-teman harus daftar keduanya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman submit di dua-dua program itu. Nah, tips yang kedua itu adalah baca pertanyaannya baik-baik dan jawab pertanyaannya baik-baik juga gitu. Karena pertanyaan itu dibuat khusus untuk menjawab informasi yang dibutuhkan oleh kami gitu. Jadi lebih detail teman-teman jawab itu lebih baik. Apakah lebih panjang lebih baik? Enggak selalu gitu. Tapi memang pastikan informasi yang dibutuhkan dicantumkan. Jawaban pertanyaan dan juga tadi pitch deck yang diupload itu sama-sama penting. Jadi dua hal ini tuh sama-sama penting. Selama menjawab dari pertanyaan dan istilahnya teman-teman bisa membuktikan gitu kalau dari kriteria yang dicantumkan di web teman-teman tuh menjawab kriteria tersebut itu akan meningkatkan lah ya gitu ya kesempatan teman-teman untuk diterima seperti itu. Jadi jawab dengan baik form dan juga pitch deck-nya dan bisa disesuaikan juga gitu dengan kriteria yang kami cari. Misalnya untuk ISEA kan kita tadi saya juga udah bilang ya kalau yang kita tuh lebih fokus ke dampak sosial, dampak terhadap komunitas rentan. Nah, berarti itu kayak poin itu tuh harus dikuatin gitu teman-teman gitu. Jadi dijelaskan kayak memberikan dampaknya seperti apa sih gitu. Ada berapa orang sih gitu dan sebagainya. Itu perlu jelas kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Inovan kan ini adalah program yang menyediakan pinjaman juga ya teman-teman. Nah, mungkin kayak kita juga lihat gitu, apakah bisnisnya sudah berjalan dengan baik misalnya gitu, atau ajuan pinjamannya juga sesuai dengan kebutuhan yang nantinya bisa membantu bisnis teman-teman untuk lebih tumbuh lagi lah gitu istilahnya. Nah, itu kita akan lihat juga kriterianya. Terus tips yang ketiga adalah lebih cepat lebih baik mendaftar. Ini benar menurut aku penting. Kenapa? Karena kita sekarang aja udah menghubungi lebih lanjut gitu beberapa yang potensial untuk lanjut ke proses selanjutnya gitu. Jadi lebih cepat lebih baik itu benar banget karena itu sih gitu. Jadi kita bisa lebih baca lebih dalam gitu submission teman-teman dan bisa diproses lebih dulu kayak gitu. Itu ya mungkin. Oh, dan mungkin pastikan juga teman-teman sebetulnya untuk form ini bisa tersimpan secara otomatis gitu. Tapi kadang memang ada terkendala di internet masing-masing misalnya gitu atau di komputer masing-masing. Nah, nanti mungkin kalau ada kendala atau apa bisa langsung hubungi kami aja gitu via email gitu atau via Instagram juga boleh. Tapi untuk Mbak, untuk kendalanya sendiri gimana? Misalnya para IKM sudah berhasil mendaftar atau ada kendala untuk submit gitu ya. Itu ada notifikasi tersendirinya atau gimana, Mbak? Iya, biasanya Mbak Shanti gitu kalau misalnya ternyata kendalanya karena ada bagian yang belum terisi gitu ya, atau ada yang terlewat, itu biasanya ada notifikasinya gitu. Iya sih sejauh ini seperti itu. Kalau misalnya nanti ternyata kayak justru masalahnya di klik submit-nya kok nggak bisa Mhm nih di klik mhm submit-nya. biasanya Pertama kan nanti IKM gitu ya, betul. Nah, kalau di klik submit nggak bisa, biasanya nanti bisa di-scroll aja ke Scroll ke atas, atas ya, mungkin ada biasanya isian yang belum betul. terisi gitu. Betul, betul.
kalau ada isian yang belum terisi biasanya ada merah kalau saya ingat gitu ya. Nanti ada notifikasinya. Kalau misalnya ternyata udah keisi semua, terus nggak tahu kenapa gitu ya, ini nggak bisa submit, Nggak bisa submit ya? langsung hubungi aja gitu kayak lewat Instagram, Instelan Impact atau Instagram Inovan, atau ISEA juga bisa, atau lewat email. Jadi kita di form pendaftaran itu ada tombol gitu, hubungi kami gitu ya via email. Itu nanti akan kami balas juga langsung. Oh, berarti informasi selanjutnya memang, balasan dari, pihak installernya juga ya? Kan biasanya Betul. kita udah submit nih, kok nggak dihubung-hubungin nih, ini Ah, isiannya udah bener apa belum I nih? see, betul, betul. Nanti kalau udah submit sebetulnya ada email juga sih, notifikasi ya, betul Mbak Langsung Santi ya gitu. berarti Jadi ya? betul, jadi nanti ada notifikasi, terima kasih sudah, maksudnya kayak pendaftarannya sudah kami terima, dan lain-lain gitu. Tapi memang, eee, kami hanya akan menghubungi, yang lanjut ke tahap selanjutnya, dan kalau misalnya kita udah dapet nih gitu ya, kayak 10 gitu tadi untuk ISEA dan, untuk Inovan juga nanti udah kepilih, biasanya kita akan umumkan gitu, terima kasih sudah, untuk semua pendaftar, prosesnya sudah selesai, Sudah selesai, ini yang akan, ini yang diterima di program gitu. Tapi untuk yang, tidak masuk kualifikasi juga akan mendapatkan notifikasi seperti itu informasinya? Di saat semua proses seleksi sudah selesai, Mbak Shanti, gitu. Jadi Oke. di saat semua proses seleksi udah selesai, kita udah dapat partisipan yang ikut program, baru kita akan share informasi ke pendaftar yang belum lolos, kayak gitu. Baik. Kita lanjut baca pertanyaan yang belum terjawab ya, Mbak, ya? Sebelum itu, Boleh, Mbak boleh. Santi, saya mau informasikan mungkin Nadia juga tadi sebenarnya menjelaskan cukup detail gitu ya terkait bahwa sebenarnya ini banyak yang tanya di dalam kolom chat pendaftaran itu ada di mana gitu ya Iya, progresnya. iya betul, Mas. Nah, jadi Bapak dan Ibu ataupun teman-teman pengusaha yang ada di sini, program kita keduanya, baik itu programnya IC ataupun Inovan, itu proses pendaftarannya nanti kita berikan satu link, yang mana linknya itu adalah terkait dengan informasi program. Jadi ketika nanti dikasih programnya IC, nanti akan seluruh informasi terkait dengan IC itu ada di situ, bisa dilihat kriterianya, sektor yang kemudian dibutuhkan seperti apa pada program gitu ya, timeline programnya dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kemudian klik tombol pendaftaran yang nantinya akan diarahkan ke platform pendaftaran programnya kita namanya iRise. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftarkan dirinya, mendaftarkan informasi terkait dengan usaha dan lain-lain. Nah, begitu juga untuk yang Inovan, Bapak Ibu nanti bisa kita akan kasih satu link. Linknya itu nanti bisa akan kemudian diarahkan langsung ke platformnya iRise. Jadi nanti proses pendaftaran mungkin saya takutnya Bapak Ibu mungkin memahaminya agak bingung karena kan biasanya kalau program pendaftaran kan kita punya punya satu form pendaftaran gitu ya. Nanti kali ini kita akan sediakan satu platform yang Bapak Ibu bisa mendaftarkan nanti programnya baik itu program IC ataupun iRise. Sederhananya, ketika nanti buka link landing page ataupun program Inovan ataupun IC, silakan daftarkan usaha Bapak Ibu ke dalam ke dalam platform yang namanya iRise gitu. Nah, terakhir juga dari saya, Bapak Ibu, nanti banyak yang tanya juga apakah nanti materinya akan dibagikan. Kita akan coba bagikan juga nanti melalui email dan juga nanti akan kita usahakan bisa melalui WhatsApp juga gitu ya kalau misalnya memang perlu, ataupun nanti dibantu juga oleh teman-teman Kemenperin terkait dengan informasi terkait dengan programnya seperti apa dan juga terkait dengan proses pendaftarannya akan gimana gitu. Ya, ini kita coba lanjutkan lagi ya Mbak Santi untuk ada banyak yang bertanya juga. Silakan Siap, Mbak Santi. Mas. Terima Iya. kasih, Ndra. Lanjut ke pertanyaan ya, Mas, ya. Mbak, ini kalau usahanya kuliner bolehkah? Oke. Iya. Ini untuk program mana nih? Gitu. Jadi kalau untuk mungkin saya jawab untuk keduanya ya. Jadi Iya. kalau untuk kuliner, untuk Inovan boleh banget gitu. Jadi boleh banget daftar gitu untuk Inovan karena kita buka untuk semua sektor, semua jenis bisnis gitu. Itu kita buka, teman-teman jangan khawatir bisa langsung daftar aja untuk Inovan. Untuk ISEA
Boleh atau nggak daftar? Boleh, tapi balik lagi gitu. Tapi kan untuk, ISEA kita ada fokus sektor 3 ya gitu. Jadi satu, eee, solusi berbasis alam. Kalau misalnya ternyata makanannya memang, apa, teman-teman dari menanam secara organik sendiri gitu misalnya gitu, terus kayak, itu kan ada proses agriculture-nya lah misalnya gitu. Terus, teman-teman juga, istilahnya ada, apa ya, mengolah alam, dengan baik gitu ya dan sebagainya gitu. Ada aspek, pertanian organik atau pertanian regeneratif atau ada aspek, biodiversity-nya mungkin, itu mungkin bisa masuk ke arah sana gitu. Atau mungkin ada masuk ke arah circularity, tapi mungkin enggak ya kalau makanan gitu ya. Cuman kalau misalnya masuk ke arah sana juga bisa, gitu. Jadi jawabannya kalau misalnya untuk Inovan, semua bisa ikut, tapi kalau untuk ISEA kami akan memprioritaskan mereka-mereka yang berhubungan dengan sektor 3 tadi, solusi berbasis alam, tekstil, dan juga circularity atau ya sirkularitas ya tadi, gitu. Seperti itu Mbak Shanti. Baik, karena memang di Ditjen IKMA kita sendiri itu memang banyak sekali, IKM binaan-binaan kita ya, Mbak, ya, termasuk makanan itu dan ada minuman juga. Mungkin, Oke. agar bersabar Bapak Ibu Mhm. yang mempunyai, komoditi di makanan dan minuman mungkin nanti akan bisa, ikut ke program-program yang lainnya ya, Mbak, ya? Inovan bisa Mbak, itu. Inovan bisa, tapi Iya, selain Inovan yang ICA belum ya? iya mungkin belum gitu ya. Baik, Oke. langsung kita bacakan lagi, masih ada pertanyaan kah? Bapak Ibu jangan sungkan untuk menulis, pertanyaan di kolom komentar ya, walaupun sudah terjawab di kolom komentar tapi masih penasaran, "Ini kok pertanyaan Mhm. saya nggak di-expose ya?" Oh, Mungkin oke oke. ada yang penasaran gitu kan. Iya betul, barangkali kami terlewat gitu ya Mbak, Iya, betul betul. betul. Oke, Ini oke. sebenarnya sudah di apa, Oh ini tadi ini ya, ada Bu Nuril dan juga, Pak Fahmi ya Mbak Shanti iya iya gitu. betul, ini yang Bu Nuril belum nih. Produk, Oke. PT Mahogany ya, adalah wooden furniture dan home decor, apakah bisa? Mhm. Iya, mungkin, Bu Nurul, kalau misalnya saya cuman baca dari ini ya, dari deskripsi ini, sebetulnya ada potensi ke ISEA juga gitu, bisa dicoba daftar, karena kan itu dari kayu ya barangkali, eee, bisa masuk ke nature based solution, tapi nanti kita akan lihat lebih detailnya. Tapi untuk Inovan pasti bisa daftar langsung aja gitu ya, Bu Nurul. Terus untuk yang Pak Fahmi ini juga sama, produk kami minuman serbuk botanikal dengan bahan baku rempah yang kami terima dari sekelompok petani di daerah sekitar. Nah, ini juga sama gitu kayak Bu Nurul gitu. Ini punya potensi untuk masuk ke kategori solusi berbasis alam untuk ISEA, jadi bisa daftar. Dan untuk Inovan juga bisa daftar ya, Pak Fahmi. Oke. Bentar lagi ya, Hmm. Pak Joko. Ini ada Asik. Mbak Fajar juga ya mungkin ya tadi. Iya mungkin sebagian besar yang masuk di sini pakai namanya Mbak Fajar itu mohon diganti dulu ya, tadi sudah Iya. sudah dikasih notis tapi Iya. belum sepertinya. Kak, saya lagi coba apply ada kolom impact, measurements apakah impact secara budaya bisa dikalkulasi? Karena saya mengangkat rajutan bermotif Nusantara yang sudah banyak ditinggalkan. Adakah cara perhitungannya? Oke, baik. Iya, sepertinya ini untuk daftar di, tahap pertama ya. Jadi, seingat saya untuk daftar ke apa, ke IRS juga kita tanya. Teman-teman ini bisa, eee, ya, apa tadi pertanyaannya untuk cara berhitungnya gitu ya? Iya, Nah, cara perhitungannya. ya terus kata kata, Pak Fahmi juga pertanyaan bagus. Oke, baik. Nah, jadi, perhitungannya itu macam-macam juga gitu. Maksudnya di sini adalah
ada nggak sih gitu yang teman-teman bisa laporkan untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah melakukan dampak tersebut. Misalnya gitu, kalau di sini mengangkat rajutan bermotif Nusantara yang sudah banyak ditinggalkan gitu. Misalnya ini saya nggak tahu ya, nanti pasti case by case sesuai bisnis masing-masing. Misalnya adalah teman-teman bekerja sama dengan komunitas adat untuk membuat motif khusus misalnya gitu. Nah, itu bisa disebutkan sebetulnya gitu. Misalnya kayak komunitas adat apa, terus kayak dan sebagainya. Atau misalnya untuk membuat rajutan ini, teman-teman memberdayakan ibu-ibu sekitar, ada 5 ibu-ibu yang teman-teman ajarkan untuk membuat rajutannya. Terus ibu-ibu ini akhirnya mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, nanti bisa disebutkan kayak ada berapa jumlah ibu-ibunya, terus kalau misalnya ada infonya juga meningkatkan pendapatan berapa persen, dan sebagainya. Itu bisa disebutkan. Nah, tapi kalau misalnya belum sampai ke arah sana, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa jawab sederhana dulu aja, karena ini kan form pertama ya, gitu. Bisa sederhana dulu aja. Misalnya cukup disebutkan aja apapun data informasi yang teman-teman punya, biar nanti teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi mungkin itu tipsnya ya gitu. Jadi bisa dijawab aja sebisanya dan sesuai data yang ada. Baik. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya ya, karena memang ini bagus sekali untuk bisa dapat IKM naik kelasnya tuh luar biasa ya, Mbak ya. Karena Iya, betul-betul. Karena mungkin kalau saya bisa tambahkan juga ya Mbak Shanti gitu, mungkin kan dari teman-teman bisnis, kadang yang dibutuhin teman ngobrol ya, sama betul, mentor gitu iya ya. Gitu, betul. pasti Mbak Shanti dan rekan-rekan juga paham gitu. Nah, untuk dua program ini, ya salah satu poin yang kita highlight juga adalah ya akses nih terhadap mentor gitu. Kadang kan teman-teman bingung, ini bisnis yang saya jalankan udah sesuai belum ya, udah bener nggak ya gitu. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Nah, betul. Jadi untuk naik kelasnya nggak sendiri gitu. Jadi naik kelasnya nanti bisa dibantu. Bisa dibantu. Betul. Oke, mungkin saya sambil cek juga Iya. pertanyaan. Oke. Ada lagi teman-teman kalau Oke. Oh. Untuk Ini gambaran. buat Oh. buat Bapak Ibu yang ketinggalan ketinggalan untuk acara ini, itu bisa scroll-scroll aja Bapak Ibu. Betul. Sama nanti kita bantu share presentasinya juga ya Mbak Betul, Shanti iya iya di betul. akhir. Dan juga nanti ada post recording meeting hari ini juga yang akan kita Oh, bantu. oke. Oh bagus, berarti buat Bapak Ibu yang ketinggalan dari awal nih mungkin nanti bisa diputar aja sendiri di rumah gitu ya biar lebih Iya, nonton. Oke. Wah, ini ada Oh, yang ini akhir ya? iya, mungkin ini ada pertanyaan di atas Mbak Shanti menarik. Seberapa besar peluang untuk mendapatkan dana pinjaman lunak atau Oh iya, suntikan modal katanya, di luar keikutsertaan program seperti bootcamp dan lainnya? harus ikut dulu. Iya, saya baru nggak Harus pertanyaan ikut terakhirnya. dulu. Ya. Kalau Iya, Bapak Ibu benar. kalau Bapak Ibu binaan Ditjen IKMA, IKM binaan Ditjen IKMA mungkin kan pasti harus ikut dulu ya. Betul. Baru itu ke depannya bisa lebih banyak lagi hal-hal menarik yang bisa Betul, betul. didapatkan. Betul banget Mbak Shanti gitu. Jadi mungkin kalau untuk kalau program Inovan kan memang itu bentuk programnya program pinjaman lunak ya. Jadi kalau misalnya daftar, keterima dan lolos verifikasi dan lain-lainnya, tentu teman-teman pasti langsung dapat pinjaman lunak kayak gitu. Nah, terus kalau untuk kayak yang lainnya gimana nih di luar bootcamp? Nah, justru kayak dari program ini kita akan bantu teman-teman biar lebih siap gitu, kayak untuk nanti ke depannya bisa dapat suntikan modal dan lain-lain. Oh, mungkin kalau Inovan juga gitu ya, salah satu misi kita lewat program ini adalah karena kadang gitu ya untuk teman-teman IKM
belum punya nih kayak kredit historinya gitu untuk mengajukan pinjaman dan lain-lain. Nah, justru program Inovan ini bisa jadi langkah pertama gitu, karena nanti teman-teman setelah lolos Inovan, setelah dapat pinjaman dan menyelesaikan gitu ya programnya, teman-teman punya kredit history gitu. Nanti untuk kedepannya bisa menggunakan history ini untuk mendapatkan pinjaman atau suntikan modal lebih besar lagi, kayak gitu. Tuh ya. Terus apa ya? Saya coba. Oh ya, ini Mbak Nadia ada pertanyaan juga di chat. Ini izin bertanya sesuai, ini namanya masih nama Fajar Marikani ya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, izin bertanya sesuai judul akselerasi bisnis berkelanjutan, boleh nggak didetailkan atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ISEA dan Inovan, sebuah perusahaan atau IKM yang sudah bergabung menembus pasar internasional. Produknya apa yang berdampak sosial dan untuk menuju industri 4.0, apakah ada dari ISEA program pelatihan dan pendampingan dari para ahli? Baik, oke, siap. Terima kasih Mbak Fajar. Ya, Ya. saya jawab ya. Jadi untuk pengalaman gitu ya. Kalau Inovan kan ini kita program pertama, jadi belum ada alumni. Sedangkan untuk ISEA kita udah ada alumni gitu ya. Untuk menembus pasar internasional sebetulnya udah ada beberapa yang ekspor sih gitu. Mungkin kalau dari contoh ya IKM mungkin dari kalau teman-teman tahu Nikoa Coklat gitu, Nikoa Coklat juga sebetulnya mereka juga udah ada kerjasama gitu ya di ya internasional gitu. Jadi customer dari mereka pun ada yang udah dari pasar internasional. Produk mereka itu produk coklat dan dampak sosialnya mereka membantu para petani gitu ya, memberikan pelatihan untuk para petani ini tuh bisa mengolah pertanian coklatnya dengan lebih baik kayak gitu. Itu dampak sosialnya. Dan sebetulnya apakah dibantu gitu ya misalnya gitu untuk menembus pasar internasional atau ekspor. Nah, sebetulnya emang kita nanti akan lihat lagi gitu teman-teman. Kalau misalnya ternyata teman-teman tujuan untuk masuk ke programnya adalah pengen dibantu ekspor gitu ya, makanya teman-teman masuk IC dan setelah kita lihat oh ternyata bisnisnya memang sudah siap gitu untuk ekspor, kita akan bantu gitu. Maksudnya kayak hubungkan misalnya gitu dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman lebih cocok misalnya untuk lebih pengen strateginya menguasai pasar lokal dulu. Nah, biasanya nanti kita akan bantu juga. Jadi memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, apakah dari ISEA ada program pelatihan dan pendampingan dari para ahli? Ada gitu. Jadi dari ISEA dan dari Inovan itu ada program pelatihan dan pendampingan dari para ahli seperti itu. Tentang apa? Pastinya tentang finansial itu pasti ada gitu. Jadi teman-teman dibantu merapihkan manajemen finansialnya dan lain-lain. Terus untuk yang lainnya seperti apa gitu. Nah, untuk yang lainnya untuk program ISEA nanti akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing gitu. Tadi kalau misalnya butuh ekspor, oke dibantu, atau butuh marketing akan dibantu juga gitu. Atau justru lebih dibutuhkan di human resource gitu ya atau ya people gitu. Nah, itu juga akan dibantu gitu. Jadi nanti akan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kulaku alumni ISEA betul. Jadi Kulaku itu alumni kohort 1 gitu. Jadi ini kayaknya Pak Fahmi juga kenal ya sama Kulaku. Betul-betul. Iya. Oke. Baik, ini Mbak Santi, sepertinya pertanyaannya juga sudah hampir terjawab semua ya. Iya, Ada Mas. beberapa pertanyaan yang memang cukup teknis. Nanti Bapak Ibu boleh berkenan kalau misalnya ada pertanyaan lebih detail, bisa menghubungi Instellar melalui Instagram kita, @instellarimpact. Nanti teman-teman dari Instellar bisa bantu juga drop informasinya di bawah. Kalau seandainya tadi kan saya baca di chat ada yang tanya ya, pilihnya harus apa, atau ada kendala apa, nanti silakan ditanyakan di sana aja.
Juga nanti Bapak Ibu kita akan usahakan pada hari ini Bapak Ibu juga menerima informasi terkait dengan keseluruhan program kalau misalnya memang ada yang terlewat ataupun yang belum hadir dari awal gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti informasinya di situ. Jadi nanti bisa langsung mendaftar. Kita bisa cukupkan mungkin sesi Q&A-nya, Mbak Santi. Baik, Mas. Sebagai penutup, ya nanti mungkin Nadia mungkin boleh disimpulkan sedikit saja ya Nadia ya terkait dengan program kita, terkait dengan program apa saja yang tadi kita sudah lakukan, dan sekaligus informasi terkait dengan untuk berikutnya nanti akan kita kabarkan melalui email ataupun chat. Iya, kalau boleh mungkin saya share lagi kali ya kayak cara daftarnya. Mungkin itu yang paling penting ya buat Iya, teman-teman. itu sepertinya yang paling penting, Iya, Mbak. iya mungkin boleh di-share lagi slide yang bagaimana cara mendaftar. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti kan saya share ya gitu teman-teman ini cara mendaftarnya minimal teman-teman daftar dulu aja gitu ya di platform iRise-nya gitu. Sambil teman-teman juga mempelajari programnya seperti apa gitu ya. Untuk cara mendaftarnya, program ISEA dan program Inovan itu sama. Jadi untuk teman-teman yang tertarik gitu untuk keduanya bisa disimak ya. Jadi pertama teman-teman buka web installer.id/ic ISEA atau nanti installer.id/inovan. Nah, di situ teman-teman simak dulu informasinya, kriterianya dibaca lagi dan sebagainya gitu. Nah, setelah yakin teman-teman bisa klik apply now atau daftar sekarang. Nah, setelah klik teman-teman nanti akan daftar melalui iRise gitu ya. Nah, mungkin langsung ke slide selanjutnya dulu aja. Nah, tahap pertama, setelah teman-teman klik apply now atau daftar sekarang, nanti teman-teman akan masuk ke laman ini, gitu ya, laman sign up atau laman daftar, gitu. Jadi nanti teman-teman pastikan muncul nih si laman ini, gitu. Nanti isi pertanyaannya, isi dengan jelas, gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya nggak apa-apa, isi dulu aja sesuai yang teman-teman tahu, gitu. Karena ini kan pendaftaran pertama kayak gitu. Jadi jangan khawatir takut salah atau apa gitu ya. Nanti udah diisi langsung klik register dan lanjut ke tahap selanjutnya. Ke tahap yang keempat kita. Nah, di sini. Jadi teman-teman nanti setelah daftar akan diarahkan gitu ya. Akan diarahkan ke laman dashboard. Terus nanti di atas tuh ada kotak kuning gitu ada dua hal. Pertama teman-teman, oh ya sebelum sini teman-teman nanti harus ada verifikasi nomor WhatsApp. Jadi nanti bisa diikuti aja. Terus yang kedua, teman-teman melengkapi isian performa bisnis. Nah, nanti jadi teman-teman bisa lengkapi aja, nanti bisa diklik kok itu yang nomor 1 sama nomor 2 diklik aja. Habis itu teman-teman lengkapi kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu nanti ada menonton video singkat gitu teman-teman gitu. Jadi nonton video singkat tentang kewirausahaan sosial itu singkat kok gitu cuma 8 sampai 10 menit teman-teman juga bisa dapat ilmu ya gitu nanti bisa sambil belajar. Oke, nah nanti ada mini quiz nanti teman-teman bisa jawab aja kuisnya. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan 2 tahap ini teman-teman bisa apply gitu, bisa apply ke 2 program. Jadi bisa apply ke ISEA, bisa apply ke Inovan. Boleh ke tahap selanjutnya? Nah, tahap selanjutnya gitu ya, teman-teman bisa apply gitu. Jadi tadi kalau di sini kan kotaknya ada ISEA doang ya gitu. Tapi nanti kalau di dashboard teman-teman nanti akan ada 2 program. Teman-teman bisa daftar program ISEA atau program Inovan. Nah, nanti di dashboard teman-teman klik aja gitu, ada apply gitu. Ya, apply nanti teman-teman bisa diklik aja apply kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau daftar dua-duanya, daftar dua-duanya gitu ya. Jadi pendaftaran ISEA ya buat IC, pendaftaran Inovan buat Inovan kayak gitu. Boleh ke next? Ya next itu ada ini formnya gitu. Jadi teman-teman kan nanti udah apply itu bakal isi form. Jadi nanti bisa lihat aja gitu dari atas sampai bawah diisi gitu karena ada beberapa yang harus diisi gitu ya. Teman-teman isi dengan baik, ikuti instruksinya dan lain-lain.
formnya bisa disimpan, ini disimpan secara otomatis gitu. Pastikan aja teman-teman internetnya lancar, koneksinya nggak ada gangguan, dan lain-lain gitu. Selama itu aman, jawaban teman-teman akan tersimpan di sini. Gitu. Lanjut. Ya, nah tadi kan udah ya selesai isi, terus jangan lupa diklik submit, karena kan udah kadang lupa ya, kayak udah diisi panjang-panjang lupa diklik submit. Nah, teman-teman harus diklik submit baru kita bisa baca review informasi dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lolos, kami akan menghubungi peserta yang lolos gitu, maksudnya untuk ke tahap selanjutnya, baik untuk ISEA ataupun Inovan. Nah, kalau misalnya belum lolos, biasanya nanti setelah semua proses seleksi selesai dan kami sudah mendapatkan peserta yang akan join program, baru kita akan informasikan kalau teman-teman belum lolos kayak gitu. Semoga ini cukup jelas teman-teman. Saya menyarankan untuk mendaftarkan lewat laptop, tapi kalau bisa lewat HP juga nggak apa-apa, selama teman-teman dapat informasinya ya. Karena misalnya setelah daftar iRise nanti biasanya ada, atau setelah submit nanti ada informasi di email gitu kalau kami sudah menerima dan mohon tunggu gitu informasi selanjutnya lah, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu ya, semoga menjawab kebutuhan teman-teman. Ya. Baik, Oke. sepertinya kita sudah melewatkan 2 jam, tidak terasa ya kalau ngobrolnya Betul. enak, terus yang mau ditanyain banyak, terus jawabannya cukup Mm-mm. puas. Untuk Bapak Ibu para IKM binaan Ditjen IKMA itu ilmu yang sangat bermanfaat ya Mbak ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selesailah sudah acara sosialisasi program Insteller dengan dan IKEA Social Entrepreneurship dengan tema akselerasi bisnis berkelanjutan, mengenal ISEA dan Inovan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam acara kita pada kali ini. Semoga acara ini dapat menjalin kerjasama antara Ditjen IKMA, Kementerian Perindustrian, khususnya IKM binaan Ditjen IKMA, dengan IKEA Insteller Impact. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih banyak Mbak Santi. Ya, Terima kasih Santi, Terima Mbak kasih, Bu. Nadia, aja. Terima Semuanya. kasih. Mas Andra. Terima kasih. Terima kasih. Mas Andra, terima kasih.